Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan dengan diberinya berbagai macam kenikmatan oleh Allah selama hidup di alam dunia ini dapat menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi dari segala macam apa yang dilarangnya oleh Allah dan memohon ampunannya dari segala macam dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat selama hidup dalam dunia ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita sisihkan waktu sejenak untuk dapat kita membahas tentang kejujuran. Mudah-mudahan dengan kita bekal kejujuran selama hidup di alam dunia ini, Allah berkahi kelangsungan hidup kita dan mudah-mudahan Allah membukakan pintu kemudahan-kemudahan di segala macam urusan untuk memenuhi kebutuhan hidup bekal beribadah selama hidup di alam dunia ini. Diberikan kecukupan rezeki dari rezeki yang halal, diberikan keberkahan, keselamatan hidup di sisa kehidupan kita di alam dunia ini. Sehingga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Jujur merupakan kunci untuk keselamatan. Orang yang jujur dalam melakukan aktivitas kegiatan memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini, insya Allah akan diberikan ketenangan, diberikan keberkahan dalam hidupnya, dan akan diberi kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak akan gelisah, mengeluh dengan catatan harus didasari dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik. Yakin akan kekuasaan Allah yang mengatur makhluk ciptaannya dan Allah pula lah yang memberi rezeki untuk kelangsungan hidup manusia di dunia ini. Orang yang tidak jujur tidak dapat dipastikan dalam kehidupannya, tidak akan merasakan ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya karena dihantui oleh ketakutan dalam kelangsungan hidupnya. Coba kita lihat para koruptor yang telah mencuri uang rakyat di negeri ini, yang pada kelangsungan hidupnya di dunia ini walaupun serba cukup dalam keadaan melimpah harta kekayaannya, rumahnya mewah, mobilnya mewah, tanahnya luas dan lain sebagainya, tetapi tidaklah menjadi keberkahan dan tidak merasa cukup, selalu kurang dan kurang. Kendaraan dari berbagai jenis diperolehnya, peralatan rumah tangga serba mewah, belum lagi perhiasan dan pakaian yang harganya cukup mahal, mampu bisa dibelinya.
Ini menandakan rakusnya manusia yang tidak dibentengi dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa dirinya takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membongkarnya perbuatan jahat manusia. Kalaulah di dunia ini lolos dari pengawasan aparat penegak hukum, tapi kelak di akhirat akan menerima ganjaran siksaan yang sangat pedih. Tolong kepada para pejabat pengusaha di negeri ini, kalau masih ada tersirat niat ingin melakukan kejahatan dan ada kesempatan untuk melakukan korupsi, mencuri uang rakyat, stop, jangan sampai dilakukan. Bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Anda akan menderita kerugian dan penyesalan selama-lamanya ketika Anda melakukan kejahatan, lalu Allah mengambil ruh Anda. Habis jatah umur yang Anda sedang jalani. Penderitaanlah yang akan dirasakan selama-lamanya. Di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat ke-35 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Saya mengingatkan kepada siapapun yang melakukan kejahatan di muka bumi ini. Ingatlah kepada ayat di atas tentang kematian. Kalaulah saudara-saudara pada saat ini sedang berada dalam kegelapan, terangilah hati saudara-saudara dengan cahaya Al-Quran yang akan mengeluarkan dari kegelapan ke cahaya yang terang benderang dengan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan-ciptaannya. Dari ayat di atas Allah mengingatkan, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kalaulah manusia diuji dengan keburukan, maka harus ingat akan nikmat Allah yang telah diberikan sebelum datangnya ujian keburukan yang menimpa kepada dirinya. Allah telah memberikan kenikmatan yang tidak bisa dihitung banyaknya. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan, kalaulah mau menghitung-hitung nikmat Allah, tidaklah akan bisa menghitungnya. Tapi banyak manusia yang melupakan kenikmatan yang Allah berikan selama hidup di dunia ini. Ketika dikasih kemudahan oleh Allah, misalnya dalam usaha, diberikan kelancaran, disertai kesehatannya, rezeki datang dengan mudah diperolehnya, yang mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan pekerjaannya. Pengusaha sukses dalam bidang usahanya, petani mendapatkan keuntungan dari hasil pertaniannya, tetapi pas diuji dengan keburukan, melupakan kenikmatan yang telah Allah berikan sebelum datangnya ujian berupa keburukan. Melainkan gelisah, keluh kesah, bahkan ada yang frustasi sampai juga bunuh diri. Akibat dari ketidaktahanan menerima ujian keburukan yang Allah berikan dan timpakan kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan keburukan. Hal inilah yang perlu untuk diperhatikan dalam kehidupan di dunia ini, agar setiap manusia menyadari akan datangnya ujian berupa keburukan dan kebaikan, kesulitan dan kemudahan, ada dan tidak ada, hidup dan mati, susah dan senang, sakit dan sembuh, kaya dan miskin. Allah telah menciptakan dalam kehidupan di dunia ini beraneka ragam pasang-pasangan yang harus kita syukuri dan nikmati untuk mendapatkan ridha Allah selama hidup di alam dunia ini, agar tidak terperosok ke jalan yang menyesatkan. Allah menganugerahkan kepada manusia pendengaran, penglihatan, dan jantung supaya kita dapat melihat
segala keindahan ciptaan-ciptaannya, dapat memahami alam sesuai dengan undang-undangnya, maka kita pun mengagungkan kemuliaan Allah. Kita berbuat baik menurut yang diperintahkannya dan berbuat baik atas dasar iman. Buat mereka yang mengerti ialah suatu manifestasi ibadat yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maut ialah akhir hidup dan permulaan hidup. Oleh karena itu, yang merasa takut mati hanya mereka yang menolak adanya hidup akhirat dan merasa takut pada kehidupan akhirat karena perbuatan buruk selama dalam kehidupannya di dunia. Mereka tidak ingin mati mengingat adanya perbuatan tangan mereka, akan tetapi mereka ada yang sudah bersedia mati, ialah orang-orang yang benar-benar beriman dan mereka yang berbuat kebaikan selama hidup di dunianya. Modal untuk keselamatan hidup di dunia dan akhirat adalah dengan kejujuran yang dibentengi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan terus berbuat baik selama hidup di dunia ini. Perlu kita sadari untuk bisa memperbaiki kehidupan ke jalan yang lebih baik dan mendapatkan ridha dari Allah, haruslah berada di jalur yang benar. Kebenaran yang azali, yang abadi ialah orang yang baru sempurna imannya apabila ia sudah dapat mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Yang paling mulia di kalangan kamu dalam pandangan Allah ialah yang paling takwa, yang dapat menjaga diri dari kejahatan. Dan bekerjalah, nanti Allah akan melihat hasil pekerjaan kamu. Dan balasan diberikan hanya sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Dan kebenaran terbesar ialah bahwa Allah itu benar. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dalam kehidupan sehari-hari banyak perilaku seseorang yang merasa dirinya paling benar, tidak mau mengakui kesalahan sendiri. Ketika ada orang yang mau meluruskan kesalahannya, tetapi ngotot akulah yang paling benar. Permasalahan inilah yang harus disadari oleh setiap orang, bahwa manusia itu tidak luput dari kesalahan. Manusia itu bukan malaikat, melainkan setiap manusia pasti punya kesalahan. Hanya dengan rahmat Allah, manusia yang melakukan kesalahan, berbuat kejahatan bisa diselamatkan, bisa selamat. Asma Allah ya Rahman ya Rahim haruslah menjadi pedoman bagi setiap manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Karena dengan asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, manusia hidup di dunia ini bisa saling memahami kekurangan dan kelebihan manusia yang Allah berikan kepada makhluk ciptaannya. Allah akan memberi kepada siapapun yang meminta, tidak membeda-bedakan apakah ia kafir atau muslim. Tapi Allah kasih apa yang dimintanya. Tetapi tidak semua makhluk ciptaannya disayang Allah kecuali orang-orang yang jujur, beriman dan bertakwa sebenar-benarnya takwa kepada Allah yang akan mendapatkan kesayangan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, melainkan harus dengan perjuangan yang tidak mengenal lelah dan bosan. Harus terus diusahakan walaupun banyak tantangan dan rintangan godaan yang menimpa kepada kita. Selama dalam berjuang kita harus teguh, kokoh, yakin akan kekuasaan Allah yang akan mengabulkan dari segala macam ikhtiar usaha doa kita. Mudah-mudahan kita di dalam mengisi perjalanan hidup yang Allah berikan kepada kita selama hidup di alam dunia ini, Allah berikan keberkahan, kemudahan di segala macam urusan di dalam memenuhi kebutuhan hidup, bekal beribadah. Dan mudah-mudahan pula Allah membimbing ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang mendapatkan ridhonya di dalam melakukan aktivitas kegiatan beribadah selama hidup di alam dunia ini. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah, itu saja mungkin
kesempatan waktu yang diberikan kepada saya pada saat sekarang ini untuk dapat menyampaikan sepatah dua patah kata. Mudah-mudahan menjadikan kebaikan khusus bagi diri saya sendiri, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang mungkin menyempatkan waktu untuk dapat menyimak, mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan pahala amal soleh, pahala kebaikan bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat yang turut serta ambil bagian menyebar luaskan dari apa-apa yang saya sampaikan ini. Untuk mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala ganjaran bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah di mana saja berada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.